Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Berbagai peristiwa yang mengejutkan dan mengundang pertanyaan hampir seluruh umat manusia di dunia ini menjadi warna yang sama-sama sebenarnya menuntut akal pikiran kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Karena ini bukan peristiwa-peristiwa biasa. Ini adalah kejadian-kejadian yang di luar nalar, tidak pernah terbayangkan, apalagi kemudian terjadi di era yang sepertinya semua bisa diatasi oleh teknologi manusia. Namun nyatanya kebakaran di Amerika Serikat menjadi sebuah replika bagi sebagian orang tentang betapa dahsyatnya kobaran api. Ini kalau kita menggunakan akal pikiran atau nalar reasoning kita dengan sebaik-baiknya, tentu kita akan melihat bahwa itu bukan semata-mata fenomena alam. Dan kalaupun misalnya itu disebut sebagaimana fenomena alam dalam pandangan saintifik, kita pasti harus bertanya, siapa yang kemudian menggerakkan semua elemen-elemen itu sehingga peristiwa-peristiwa besar terjadi. Kemudian ketika Barat mengalami kebakaran luar biasa, kita dapat melihat bagaimana hari ini masyarakat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina itu bersyukur dengan penuh kebahagiaan dengan terjadinya gencatan senjata yang akan dimulai pada Ahad 19 Januari 2025. Dua kejadian seperti ini, kalau kita memahami secara menyeluruh, maka kita akan mendapati satu pelajaran penting. Bahwa ternyata betapapun maju kehidupan manusia secara teknologi, dengan anggaran yang begitu besar, jika Allah tidak menghendaki keselamatan, maka musibah akan melanda. Dan sebaliknya, betapapun Gaza itu sendiri sebagai sebuah negara atau sebagai sebuah entitas warga masyarakat dunia, dikepung oleh kekuatan superpower dari Israel, kemudian Eropa dan Amerika, ketika Allah menghendaki ada kemenangan, maka terjadilah kemenangan di sana. Ini mesti menjadi sebuah cara kita paling utama memahami fenomena tersebut. Yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa segala jenis kejadian yang ada di dunia ini sebenarnya semata-mata membuktikan apa yang kemudian dahulu pernah dialami oleh para nabi dan rasul atau oleh umat-umat yang terdahulu. Dalam kata yang lain, inna wa'da rabbi, bahwasannya janji-janji Tuhanku itu adalah haqqo, adalah kebenaran. Jadi siapa saja yang dalam kehidupan dunia ini berupaya dengan semaksimal mungkin, dengan kapasitas intelektual dia, dengan jaringan kekayaan serta apapun yang dimilikinya untuk taat kepada Allah, maka dia pasti beruntung. Sebaliknya, siapapun yang kemudian menjadikan perilaku hidupnya justru menentang apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari jalan-jalan kebenaran.